Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bertemu lagi dengan saya Didi Susanto, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya akan membuat kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Untuk membuat kesimpulan dan refleksi 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, terdapat 3 pertanyaan pemantik yang saya gunakan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kita bahas satu persatu. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu semata, sehingga saya lebih fokus pada ketercapaian materi. Kemudian menganggap semua murid memiliki kebutuhan yang sama, sehingga saya tidak mempertimbangkan karakteristik murid. Selanjutnya, nilai kognitif menjadi acuan dalam tujuan pengajaran yang saya laksanakan di kelas. Pembelajaran dianggap berhasil jika murid telah mencapai nilai KKM. Dan yang terakhir, pengajaran berpusat pada guru. Guru lebih mendominasi aktivitas di dalam kelas sehingga murid tidak memiliki kesempatan yang luas untuk berperan aktif. Dengan kata lain, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1, ada beberapa hal yang merubah pandangan saya dalam pembelajaran. Di antaranya, pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menentukan dan memerdekakan murid untuk mendapat kembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya, memperhatikan semua aspek pembelajaran seperti kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Nah, yang terakhir, memberi ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran diantaranya dalam hal kebebasan berekspresi dan berkreasi, mengemukakan pendapat, serta memilih cara belajar. Dan yang terakhir, strategi yang akan saya laksanakan dalam pembelajaran setelah saya mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian menggunakan metode pengajaran yang bervariasi, inovatif dan kreatif dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada termasuk teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, serta relevan dengan konteks kebudayaan. Kemudian melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir, memperbaiki praktek pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid agar terwujudnya pendidikan yang berorientasi pada murid. Sekian kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.